Video ini, di sesi kali ini, saya buat khusus untuk anak-anak muda, para perantau yang saya lihat sangat antusias untuk menjadi seorang pengusaha atau pemilik usaha. Namun nyatanya mereka masih belum bisa karena tidak tahu caranya. Mereka sudah belajar ataupun mencari tahu, bahkan mereka tidak sungkan-sungkan mencucurkan dana untuk itu. Dan saya pribadi juga melakukan hal yang sama dulu, tepatnya 2 tahun yang lalu. Saya belajar, saya praktek dan mencucurkan banyak dana. Tetapi ketika kita sudah tahu, ya, pasti kita akan berkata, wah, andaikan saya tahu ini, saya tidak perlu mencucurkan dana sebanyak itu. Nah, ilustrasinya seperti ini. Anda pernah melihat seorang pesulap, kelihatannya sulapnya itu hebat sekali. Bisa memunculkan yang tidak ada, bisa ini, bisa itu. Tetapi ketika pesulap ini mengasih tahu kuncinya, pasti Anda yang di awal terheran, mengatakan dia hebat, mengatakan dia tanda kutip memakai mistik. Tetapi ketika dia memberi tahu kuncinya, Anda langsung berkata, gampangnya ternyata, mudahnya ternyata. Nah, seperti itulah bisnis, kawan. Ya, tidak ada bedanya. Ketika orang mempunyai bisnis, Anda yang belum punya bisnis, pasti Anda berkata, wow, hebat sekali dia. Dia masih muda, sudah punya bisnis, sudah punya income, sudah punya pendapatan pasif. Anda ingin seperti itu, sehingga Anda mencari tahu, bekerja keras, belajar keras, dan mencucurkan dana yang tadi. Tetapi sebagian besar tidak mendapatkan. Dan sebagian besar termasuk saya mendapatkan. Saya miris melihat dan saya terbeban, ya, melihat anak-anak muda yang memang dari hati niat untuk menjadi pemilik usaha. Jadi saya ingin berbagi apa yang saya dapatkan dari sekolah kehidupan ini, supaya mereka tidak, ya, seperti saya sudah mencucurkan banyak puluhan juta untuk mendapatkan ilmu tadi. Dan ketika saya tahu ilmu itu, saya berkata, wah, tidak seharusnya saya mencucurkan dana sebanyak itu untuk mengetahui ini. Jika ada yang mengajari, jika ada yang memberitahu dengan ikhlas dan tanpa pamrih. Dan di sini saya berkata akan membocorkan kepada Anda tanpa pamrih. Oleh karena itu, jika Anda berniat, tentu tidak selesai di video kali ini, ya. Tapi saya usahakan di setiap video ada inti, ya, ada inti yang akan Anda ambil dan Anda bisa langsung praktekkan. Oke? Jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya pembelajaran di next video Anda langsung tahu, karena pembelajaran yang seperti ini saya akan buat sekali seminggu, ya, mudah-mudahan. Dan mungkin setelah video ini, mungkin ada video berikutnya tidak pembelajaran bisnis, tetapi video-video yang biasa-biasa, hiburan dan sebagainya. Tetapi sekali seminggu ada pembelajaran yang sangat berharga seperti video kali ini. Oke, kita kembali ke laptop tadi. Ya, jadi gimana untuk kita anak muda mempunyai usaha atau bisnis? Ya, yang harus Anda lakukan, langkah awal, ya, langkah awal adalah bekerja, mengumpulkan uang, ya, sambil belajar. Oke? Banyak orang, ya, karena mereka sudah mendapatkan pekerjaan, mereka merasa, buat apa lagi saya belajar? Saya sudah memiliki gaji per bulan. Nah, orang-orang yang seperti itu sangat susah untuk menjadi pemilik usaha atau entrepreneur, ya. Tetapi orang yang walaupun mereka sudah lulus sekolah ataupun lulus kuliah, mereka sudah bekerja, tetapi mau belajar hal-hal baru, terutama
pembahasan kali ini mengenai bisnis, ya, mereka memiliki jiwa penasaran, ya, gimana kok orang kaya itu bisa menjadi sukses, bisa memiliki usaha, apa yang mereka lakukan. Jadi itu yang dia pelajari. Itu langkah pertama, yaitu tadi Anda bekerja, kumpulkan uang, menabung, dan belajar. Ketika Anda belajar, nah, kan ada yang akan Anda praktekkan. Kalau nggak dipraktekkan sia-sia, nol besar. Nah, untuk mempraktekkan itu butuh namanya uang. Nah, di video kali ini juga saya akan membocorkan nanti ketika Anda mau mempraktekkan, pasti Anda butuh uang, modal. Ya, yang namanya usaha, ya, butuh modal, kawan. Oleh karena itu, bekerjalah, menabunglah, dan belajarlah. Oke? Itu. Oke, langkah kedua. Anda harus tentukan, ya, usaha atau bisnis yang pertama Anda luncurkan nanti. Itulah yang Anda luangkan di pembelajaran tadi, ya. Bisnis kita bisa banyak, kawan. Ya, bisa bisnis contohnya kuliner, aksesoris, dan jasa dan lain sebagainya, tetapi kita harus tentukan, ya, apa nanti yang bisnis yang pertama yang saya luncurkan. Contohnya menjadi penjual aksesoris elektronik yang terlengkap di kotaku. Itu yang Anda pelajari. Oke, dan setelah itu jalan, terserah yang kedua, yang ketiga. Jadi harus fokus, harus tahu betul-betul bisnis apa yang akan Anda luncurkan di usaha Anda yang pertama. Oke? Itu. Langkah ketiga, Anda harus tahu benar-benar, ya. Harus belajar dengan orang yang sudah sukses, ya, yang mahir di bisnis yang telah Anda tentukan tadi. Oke? Contohnya, ya, saya penjual aksesoris elektronik, ya. Saya harus belajar, saya harus tahu siapa di kota saya, ya, yang sukses, ya kan, yang contohnya punya mobil, punya rumah, punya karyawan dari bisnis itu. Oh, saya sudah jumpa ini. Oke, pertama kita harus jalin kerjasama, mungkin belanja dari sana, tidak apa-apa, ya kan, kerjasama. Nah, setelah itu kita cari tahu sambil belajar tadi, dari mana sih dia belanja, dari mana sih dia ini, gitu loh. Oke, nah, lambat laun sambil Anda jalan belanja dari dia, Anda akan tahu, lama-kelamaan 100% pasti Anda akan tahu. Sambil belajar tadi pasti Anda akan tahu hal itu. Nah, setelah itu, oke, nah, Anda buat sistem, ya. Anda buat sistem gimana biar enaknya, seperti itu, ya. Oke, mungkin sampai detik ini, sepanjang kita bahas di video kali ini, ya. Mungkin Anda sudah mulai terbuka, ya. Sudah ada pencerahan sedikit-sedikit, ya kan? Nah, seperti itulah kira-kira, ya, di sesi kali ini. Nah, ada inti dari pembahasan di video kali ini. Oke, apa itu? Saya akan menjelaskan, ya, mana tahu Anda ingin mau secepatnya, ya kan, secepatnya ingin berjualan, ya. Kita harus menyadari pengusaha itu pasti berjualan barang. Oleh karena itu tentukan barang yang akan Anda jual, seperti yang tadi saya katakan, kan, gitu. Nah, oke, jadi tips ataupun bonus di video kali ini saya akan beritahu, ya, dan cara-caranya terlengkapnya di mana Anda bisa mendapatkan barang grosir termurah di Indonesia. Oke? Kalau seputar fashion, ya, ataupun pakaian, kaos, Anda bisa belanja di pasar Tanah Abang. Ini semua di Jakarta, ya, karena pusatnya memang di Jakarta semua. Nanti saya akan kasih tahu caranya gimana supaya Anda bisa belanja dari sana dan mendapatkan barang dari sana. Oke? Nah, yang kedua, jika Anda ingin berjualan ataupun memiliki produk tas impor ataupun lokal ataupun barang jam tangan impor dan lokal, Anda bisa belanja di Pasar Senen. Ya, itu juga di Jakarta. Nah, selengkapnya bisa Anda searching di Google, ya. Dan yang ketiga, aksesoris. Jika Anda ingin menjual aksesoris, souvenir, ya, Anda bisa belanja di
pasar ASMK ya, juga di Jakarta. Jika Anda ingin membuka usaha atau memiliki produk mainan anak-anak ya, Anda bisa belanja di pasar Gembrong juga di Jakarta. Nah, jika Anda ingin memilih usaha seperti saya, yaitu elektronik dan aksesoris, Anda bisa belanja, kita bisa belanja di ITS Roxy Mas juga di Jakarta. Nah, untuk alamat selengkapnya di tempat-tempat grosir yang saya barusan katakan, Anda bisa cek di Google. Oke? Nah, mungkin Anda berkata atau berpikir, setahu saya, yang abang sampaikan tadi itu letaknya di Jakarta semua. Iya, di Jakarta. Nah, yang jadi persoalan bang, saya itu di pelosok-pelosok atau di kota yang bukan di Jakarta. Contohnya saya di Batam, Anda di Medan, Anda di Palembang, Anda di Padang, Anda dimanapun saja di Indonesia ini. So, apa masalahnya? Nggak tahu caranya, nggak mungkin bang, saya ke sana, ongkos sudah berapa? Apalagi saya nanti pendatang baru di sana, pasti bingung segala macam. Nah, ini yang saya akan kasih tahu. Nah, pasti Anda punya sanak saudara ataupun teman ataupun keluarga yang ada di Jakarta. Beritahu mereka, terbukalah. Saya punya modal, contohnya 5 juta, dan saya berniat untuk memiliki usaha di sini, sebutkan kota Anda, di Batam, gitu ya. Nah, saya mendapatkan informasi dari YouTube atau dari Google segala macam, bahwa di kotamu atau di Jakarta, keluarga itu kan tinggalnya di Jakarta. Di situ ada tempat grosir, Pak, Bu, Kak, Bang, Paman, gitu ya. Bisa nggak tolonglah supaya kita kerjasama. Ingat, seorang pengusaha kita harus memiliki sifat membuat orang itu dengan kita itu win-win, untung sama-sama untung. Jangan Anda sudah minta tolong, mereka tidak win terhadap rencana Anda. Oke? Nah, seperti itu. Jadi Anda jelaskan mau produk-produk apa yang mereka belanja di Jakarta itu, ya kan? Kak, di sini tempatnya, tolong Kak belanjakan ini. Kalau bisa Kak, tolong tawar, ya kan? Karena kalau di sana itu makin banyak kita beli, itu makin murah. Jadi kalau berani Anda belinya banyak, maka makin murah. Oke? Jadi yang keluarga tadi, ya siap, saya akan nawar, ya kan? Anda buat list barang-barang apa yang Anda ingin belanja. Barang-barang itu tentunya yang Anda lihat di kota Anda itu banyak dicari, yang lagi tren, ya kan? Jangan pula yang udah lewat trennya Anda belanjakan, yang diminati, gitu loh. Makanya sebelum itu pelajarannya juga sebenarnya banyak sekali. Kita harus lihat apa yang dicari, apa yang dibutuhkan di lingkungan di kota kita. Itu sebenarnya ya. Setelah itu, oke, jasa pengirimannya, pilih jasa kargo. Kargo lebih murah daripada ekspedisi gitu ya. Kargo itu kalau 10 kilo, itu per kilonya 13.000. 13.000 minimal 10 kilo. Jadi paling ratusan ribuan. Jadi itu sangat murah ya. Kalau dibagikan ke picis yang Anda beli, itu paling di bawah 1.000 ongkir per barang. Ya, bisa-bisa 500 perak per barang. Ataupun 200 perak. Jadi tidak terbebani di ongkir menurut saya. Seperti itu. Oke? Jadi clear ya. Clear di video kali ini. Inilah sesi pertama pembahasan bisnis dari saya. Dan saya akan menjabarkan lagi materi-materi yang Anda bisa langsung praktis Anda lakukan. Semoga Anda menjadi seorang pengusaha. Saya senang kalau banyak di Indonesia, di kota saya, anak-anak muda memiliki bisnis, memiliki usaha, sekalipun mereka masih bekerja, tetapi mereka punya passive income. Iya kan? Saya sangat mendukung, sangat bangga supaya perekonomian di kota kita menjadi naik. Oke, semakin banyak pengusaha-pengusaha di negeri ini, maka pasti negeri kita Indonesia akan maju. Saya Prion Tobing mengucapkan salam semangat, selamat berjuang, pasti kita menang. Thank you.